Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat malam. Kembali lagi bersama gua Fajar Sidik di channel yang paling kece yaitu Seni Pasar Modal. Edisi 20 Mei 2021. Dalam 30 menit ke depan gua bakal nemenin lu dalam hal mereview IHSG. Apa yang terjadi pada hari ini, di mana kemarin merah-merah-merah dan hari ini adalah hijau. Itu kenapa sih penyebabnya kayak gitu loh, dan kira-kira apa yang menarik untuk dilihat besok gitu. Oke, terima kasih. Jadi kalau misalkan konten ini bermanfaat, jangan lupa like, share, and comment kayak gitu di bawah ini. Oke, jangan lupa sekali lagi. Oke, untuk persingkat waktu mari kita mulai saja. Kita bisa dilihat di sini IHSG itu mengalami kenaikan 0,643%, di mana dia menyentuh dulu ke bawah, yaitu di bawah 5760, kemudian mengalami kenaikan hingga akhirnya duduk dengan manis di 5797. Di prediksi gua kemarin itu IHSG itu harusnya mengalami koreksi menuju ke 5704 atau 57 atau 5802 gitu. Dan kurang lebih pilihannya tepat kayak gitu, nggak jauh beda, masih di kisaran tersebut walaupun belum tembus dari 5.700. Tapi dengan estimasi waktu masih ada kurang lebih 2 minggu, maka sangat memungkinkan untuk turun hingga 5.300. Bisa dilihat di sini asing jualan sebanyak 17 miliar, sedangkan di reguler masuk sebanyak 278 miliar. Very nice, di mana kemarin keluarnya cukup banyak, sekarang itu masuknya hingga 278 miliar. Di mana perdagangan pada hari ini nggak jauh beda kayak kemarin, yaitu kurang lebih 10,5 T untuk transaksi perdagangannya. Lalu yang menjadi pertanyaan, kenapa sih hari ini bursa hijau? Itu tidak lain adalah adanya aksi dari asing untuk masuk di salah satu emiten backbone IHSG, yaitu yang memiliki 10 besar market cap yang ada di IHSG di Indonesia. Yaitu adalah asing masuk di saham BBCA dan asing masuk di saham Telkom. Nanti akan kita bedah nih, saham BBCA dan saham Telkom gitu. Lalu juga asing mendapat bagiannya. Kenapa? Karena tidak terlepas euforia dari aksi merger yang dilakukan oleh Gojek dan Tokopedia gitu. Jadi ada buah dari persiapan Gojek dan Tokopedia untuk listing di Bursa Efek gitu. Namun di sini bisa dilihat bahwa tidak lain dan tidak bukan, hijau selain dipengaruhi adalah aksi asing yang masuk, itu tidak lain terlepas dari Hari Kebangkitan Nasional hari ini, sehingga pasar itu mengapresiasi kinerja neraca perdagangan. Artinya Hari Kebangkitan nih harus hijau, harus gitu. Dan juga tidak terlepas juga dari yang namanya keruntuhan dari cryptocurrency, salah satunya Bitcoin. Di mana Bitcoin CS atau Bitcoin dan kawan-kawan itu sekarang lagi enak banget dipermainkan oleh yang namanya one heroes, one man show, yaitu adalah Elon Musk gitu. Elon Musk itu dengan hanya seketik atau secuil cuitan mampu menurunkan hingga di bawah 10%, bahkan hingga 50% atau 30% dalam satu hari gitu. Hanya sebuah cuitan gitu. Karena terlalu volatile dalam beberapa waktu gitu. Jadi kadang berita positif dari Elon Musk, cuitannya kadang negatif gitu. Ya akhirnya membuat investor asing mulai berpikir nih, nggak bagus juga di sini. Mau CLBK, ke saham gitu. Gimana rasanya CLBK? Kenapa? Karena sell on my mau selesai. Menuju Juni, Juli, dan Agustus. Ada apa Juni, Juli, Agustus? Yaitu adalah pembagian dividen. Itu
Dan dari hari ini terdapat tentunya 10 top gainers dan 10 top losers. Untuk loser tetap dipegang oleh Lucy. Lucy go to the earth, bukan into the moon, tapi go to the earth. ARB kembali minus 9,84%. Lalu ada ARB lainnya, ada INTD, KONI, PNSE, MLPT. Lalu ada CHANI, OMRE, PGLI, Kota, dan BLTZ. Dipenuhi oleh second, third liner, dan gorengan. Lalu untuk top gainers itu ada dipimpin oleh 34,5%. Wah, ada berapa nih yang ARB nih? Yang arah ada 3. Carwejo, Save. Lalu di sini ada Wins, Ari, Seger, NCFX, Temas, TVCAO, MCAS. MCAS naik hingga 18,4%. It's good. Artinya di sini saham second liner dan third liner yang mendominasi top gainers. Artinya masih sama seperti kemarin bahwa untuk daily trading maka yang harus dipilih adalah saham-saham third liner dan second liner. Apakah akurat? Jawabannya kalau lu punya hoki tinggi maka iya. Tapi kalau lu nggak yakin dan punya hoki tinggi, jangan. Kenapa? Karena ini identik dengan yang namanya gambling, gitu. Hukumnya pun jelas kayak kalau misalkan secara Islamnya itu seperti apa gambling itu sendiri. Walaupun kita berdasarkan analisa gitu ya, itu analisa bandarmologi. Tetapi yang jadi pertanyaan, kapan dinaikin, berapa banyak, who knows. Hanya gajah dan Tuhan yang tahu gitu. Lalu bagaimana kita melihat grafiknya? Mari. Di sini gue pakai yang namanya adalah tradingview.com. Tradingview.com, jadi bisa diakses secara free. Ini adalah composite secara misalkan secara overall sebenarnya IHSG itu ya baik-baik aja gitu loh. Tuh. Atau kalau kita pengen ke sini ya atau di sini ya, mana yang banyak kena? Masih sebenarnya ya pasti dikategorikan oke kalau misalkan kita tarik garisnya seperti tadi gitu lah. Nah, IHSG sebenarnya masih oke-oke aja gitu. Malah terbuka, ini line yang akan dihadapi gitu loh. Apalagi kalau dia bisa menyentuh gitu. Menyentuh maka kan baik banget kalau kita meneruskannya itu gitu. Aduh, salah. Adalah line-nya seperti ini. Walaupun kalau misalkan kita tarik dari sini, ya ini adalah bentuknya gitu loh. Artinya titik temunya kalau kita tarik garis lebih lurus ya, ini tarik lebih lurus. Ini adalah titik perpotongannya. Sekarang dia berada di sini dan akan balik lagi menuju ke sini nih. Yang terdekat ini nih, ini adalah area permainan dari IHSG dalam jangka panjang ya. Ini untuk login plus. Dan kalau kita secara ngeliat daily, inilah yang terjadi secara daily gitu loh. Perbedaannya signifikan. Kalau secara daily bisa dilihat kalau misalkan kita hapus lagi keseluruhan. Untuk daily, ini adalah emiten daily, artinya kalau kita tarik garis, itu adalah titik resistennya, Artinya kalau misalnya kita di ini secara overall, maka dia akan berada yang namanya di daerah masih yang namanya hitungannya adalah sideways kayak gitu.
Lah ini ganti bentar. Composite. Oke. Nah, ini berada di sini sekarang udah break, makanya kenapa dia akan menuju setidaknya itu di daerah sini nih. Nah, di 5.600 itu adalah target terdekatnya akan 5.600 sebelum duduk manis nanti di angka 5.300. Kapan? Menurut gua pribadi akan di setidaknya akhir bulan ini gitu, akhir bulan Mei sebelum Mei itu berakhir. Itu kalau kita melihat secara line ya, tapi kalau kita lihat secara candle, mari kita lihat bentuk candlenya. Nah, bentuk candlenya ini lihat, ini adalah bentuk pola candle di mana ini adalah bentuk pola candle yang merah, lalu lebih besar daripada yang hijau. Artinya di sini, maka secara mayoritas atau pembukaan pertama kali untuk dari IHSG itu akan koreksi ataupun merah. Itu adalah analisis teknikal secara konvensional. Namanya ini kalau nggak salah adalah bearish harami ya, bearish harami kalau nggak salah gitu ya. Correct if I'm wrong gitu. Lalu kita lihat bagaimana kalau misalkan untuk perdagangan bursa besok untuk buka seperti apa. Lihat untuk bursa sendiri ini adalah pola kontinuitas, artinya di sini akan berkisar gak jauh dari sini pembukaan awalnya, tapi kita nggak tahu penutupannya itu berada di mana. Tapi dengan pola tadi maka kemungkinan akan menuju ke bawah sini gitu. Itu akan lebih memungkinkan daripada ke atas untuk IHSG besok. Lalu untuk emiten yang menarik kita hanya bedah dua aja ya, yaitu adalah tadi kenapa asing masuk di Telkom dan di BBCA. Pertama kita ke Telkom. Ini adalah emiten Telkom. Kita pakai kita pakai Bollinger Band seperti biasa, Bollinger Band, lalu Stochastic RSI, lalu ADX. Nah, ini udah kita lihat di sini secara overall. Ini adalah pola trennya itu masih di strong trend nih, strong trend untuk Telkom. Artinya Telkom akan menunjukkan tren untuk besoknya itu adalah hijau. Artinya bakal mengalami hijau untuk pembukaan pertama kali untuk dari Telkom itu sendiri. Lalu bagaimana kalau misalkan secara overall dalam sehari itu? Lihat, sini sudah ngebreak ya, sudah ngebreak ke atas dengan di sini ngebentuk pola di akan menuju ke titik yang namanya ke apa namanya titik psychology, sedangkan ADX itu masih di angka 20, artinya di sini akan sideways. Jadi dia nggak bakal jauh dari sini. Artinya kalau misalnya kita tarik dari support dan resisten, oke, dia akan berada di ini 3330 gitu. Itu paling kencang ke 3330 atau ke 3340 sebelum turun lagi, atau akan bermain di area sana dulu untuk sementara waktu. Dengan dia sideways maka dia akan bermain di 3330, 3330 itu udah paling kencang 330 340. Habis itu turun lagi. Artinya di sini udah masuk ya namanya ke fase konsolidasi. Artinya udah mulai masuk ke fase apakah dia akan naik ataupun turun atau mau berubah ke bearish ataupun ke bullish dengan pertanda asing. Dengan pertanda asing masuk artinya dia akan mempom-pom naik nih. Tinggal menunggu waktu ya Telkom bush naik. Yang kedua adalah BBCA. BBCA dia trennya adalah turun, artinya akan sideways sebenarnya gitu-gitu aja. Sebenarnya sama dengan Telkom, yaitu akan masuk ke yang namanya fase konsolidasi gitu. Untuk dengan dia turun maka kemungkinan itu akan berkutat di daerah sini.
di 31425 gitu. Itu akan support terdekatnya di 31425, akan bermain di 31425 atau tidak jauh dari sampai setidaknya hanya di daerah di daerah 3085. Jadi paling mentok hanya ke 3825. Dengan konsolidasi ini bisa menjadi Telkom dan swing menjadi pilihan yang bagus untuk yang namanya swing trading ataupun long invest, it's good gitu. Tinggal cari titik momen yang masuk yang tepat itu seperti apa. Oke, sekarang untuk daily trading. Untuk daily trading akan selalu ada. Kita pilih adalah emiten pasti third liner, artinya di sini sebenarnya bandarmologi. Teknikal itu hanya berpengaruh mungkin pembacanya 20-30% gitu. Kita baca yaitu adalah yang pertama Hexa. Oh, Hexa. I like it Hexa sebenarnya. Kita ubah ke dalam 5 minutes. Oke, bisa dilihat Hexa ini lagi mahal dan yang titik psychology serta ini turun, maka dia akan berkutat gak jauh dari angka range ini. 3.490 hingga ke 3.590 akan bermain di area itu untuk Hexa. Itu yang pertama. Yang kedua adalah BES. Batu licin Nusantara Maritim, wah ini nggak jelek. Ini ada titik psikologis dengan ini netral, artinya dia akan bermain di sini. Artinya kita beli adalah menunggu hingga menuju ke 300 atau bahkan di bawah itu, lalu kita jual di sekitaran middle band, jangan di atas. Kenapa? Karena tidak memungkinkan. Lihat dia turunnya perlahan, nggak signifikan seperti ini, jarang banget kan dia naiknya perlahan, tunggu perlahan. Artinya di sini akan tunggu perlahan turun, habis itu naik lagi. Jadi itu adalah strategi yang terbaik untuk BES. Lalu selanjutnya adalah Blue. Berkah Prima Perkasa. Nah, kalau ini akan kita berani, tapi di sini adalah pola netral, sedangkan sini ADX-nya masih sideways. Jadi yang terbaik adalah beli di bawah middle band, khususnya mendekati lower band, yaitu sekitar 660 dan jual di sekitar 680-670. Itu adalah pilihan yang paling bijak. Kurang lebih itu untuk pembahasan emitennya untuk besok seperti apa. Semoga bermanfaat. Dan kalau ada emiten-emiten yang pengen dibahas, silakan komen di bawah. Bang, request emiten ini, gitu. Pasti akan gua bahas gitu. Oke, thank you very much. Thank you for attention. Sampai jumpa besok. Semoga IHSG kembali hijau. Gua Fajar Sidik pamit. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.